dalam hadis ya, maksudnya Rasulullah bersabda, kita dengar hadisnya sering kita dengarkan ini ya. Kata Rasulullah ya, unzur ila man huwa asfala minkum ya, tentang nikmat ini ya. Jadi hadis kedua ini tentang tidak meremehkan nikmat Allah ya, tentang bagaimana hadisnya kita menyikapi nikmat-nikmat Allah ya. Jadi Rasulullah bersabda unsuru ila man huwa asfala minkum ya, yang artinya lihatlah orang yang berada di bawah kalian ya, terutama dalam hal nikmat ini ya. Sebentar kita jelaskan apa maknanya. Wala tanzuru ila fawqakum ya, dan janganlah engkau ya, kata Rasulullah, dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian ya. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa ajdaru alla tasdaru nikmatullahi alaikum ya, artinya karena hal itu lebih patut dan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ya. Jadi luar biasa di sini kalau kita tadabbur ya, akan kita jelaskan bahwasanya Rasulullah membuka unsur ila man huwa asfala minkum ya. Tentunya di sini tentang nikmat ya. Tentang nikmat di sini kata Rasulullah unsur ila man huwa asfala minkum. Ya, ini hadis yang kedua ya. Kata Rasulullah, lihatlah orang yang berada di bawah kalian ya. Terutama dalam nikmat ya. Lihatlah orang yang di bawah kalian kata Rasulullah ya. Jadi jangan lihat yang kata Rasulullah man huwa fawqakum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat orang yang di atas kalian ya, terutama dalam nikmat. Kenapa ya? Karena kalau orang melihat orang yang di atas mereka itu bahaya ya. Jadi kalau masalah nikmat ya, perhatikan orang yang di bawah kalian ya. Kalau kita punya mobil ya, perhatikan orang di bawah kita, orang yang punya motor ya. Alhamdulillah saya punya mobil, orang yang baru motor ya. Saya punya wuling. Iya. Masya Allah. Bravo. Ya. Lihat di bawah kalian kata Rasulullah dalam hal nikmat ya. Jangan pernah melihat orang yang di atas kalian ya. Karena ketika kita melihat hal seperti itu, ini timbul ketidaksyukuran manusia. Ya. Ya. Ketika kita masih motor, kita melihat orang naik mobil, pasti dalam mengangan kita. Apa tahu kita saya punya mobil. Akhirnya timbul angan-angan yang buruk. Masuk iblis di situ setan. Ya. Ya, ambil mobil dulu, uang. Riba mesti. Dalam pembiayaan. Ya ini makanya banyak pembiayaan. Murah juga berapa tahun dibayar. Ya, ambil mobil dulu. Ya. Jadi meskipun kita tidak istilahnya mampu, padahal kita hidupnya baik-baik saja, kita ambil beban. Ternyata terjadi masuk di dalam konteks riba atau apa sebagainya, membuat kita susah sendiri. Kenapa? Karena kita ketika melihat nikmat itu selalu melihat nikmat yang di atas kita. Ya. Nah, makanya kata Rasulullah di sini, lihatlah orang yang di bawah kalian. Ya. Kalau kita sudah naik motor, lihatlah orang yang bersepeda. Ya. Alhamdulillah saya sudah naik motor, orang yang masih sepeda. Ya, betul. Orang yang naik sepeda melihat di bawah, jangan lagi di atas kan. Lihat orang di bawah, masih banyak orang jalan kaki. Iya. Alhamdulillah saya masih bisa sepeda ini, ada sepeda. Iya. Masih banyak orang pada hari ini jalan kaki. Jalan kaki. Bekerja, ya masih banyak. Orang yang jalan kaki apa sih nak lihat? Masih punya kaki. Orang yang amputasi, ya. Lihat orang yang amputasi balik ke lampu merah. Pakai geruk pilih kan, dikasih marah-marah. Nah bilang gini, serba salah tahu kita. Padahal banyak keluarganya mampu, anaknya bisa kerja, cuma dia jadikan dalam pendapatan uang. Bukan hal yang tercela sebenarnya, ya. Jadi orang yang berjalan kaki, perhatikan orang yang Amputasi. tidak apa kaki, atau lagi apa stroke, Ya. atau gula, ya. Diperhatikan itu supaya apa? Kita tidak jauh dari syukur ini, ya. Diperhatikan itu. Kata Rasulullah, ya. Unzuru ila man huwa asfala. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Jangan sekali-kali Anda menoleh ke atas. Bahaya. Kalau masalah nikmat. Bisa juga kita bermimpi seperti itu, tapi
Jangan sampai kita masuk mimpi yang tidak baik, berangan-angan ya, karena berangan-angan itu terlalu tinggi juga adalah pengaruh setan ya. Jadi ketika angan-angan ini banyak ya maka bahaya ya, bisa membuat orang jatuh dalam hal yang tidak diinginkan ya. Nah, jadi ini ya perkara nikmat, lihatlah orang di bawah kita. Kemudian Rasulullah menyebutkan wala tazuru ila man huwa fawqakum. Tetapi kata Rasulullah, dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian ya. Sudah jelas ya, jangan pernah melihat orang yang berada di atas kalian dalam hal nikmat. Tetapi ada yang perlu dilihat ya. Kalau itu tadi secara umum hal dunia. Kalau hal dunia itu silakan jangan melihat ke atas. Tapi lihatlah di bawah kita kalau hal dunia. Tetapi lihatlah tapi lihatlah kata Rasulullah ya, dan jangan melihat orang di atas kalian ini. Beda dengan perkara akhir ya, bedakan. Harus kita bedakan dari sini. Dalam perkara akhirat ya, harus berlomba-lomba. Fastabiqul khair. Ya, harus berlomba-lomba. Jangan dipegang ini ayat juga bahasanya. Tak mau cini aneh. Saya ini beda. Ini terus mah ya. Salat mas saya. Penting salat kan. Jangan menuntut ilmu agama yang lain. Karena intinya sholat jadi tidak boleh seperti itu. Kita harus belajar karena ini ilmu ini adalah kewajiban ya bagi setiap muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Jadi kalau kita tidak ingin menuntut ilmu maka kita akan berdosa. Kita akan mempertanggungjawabkan nanti usia kita, waktu kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita habiskan waktu kita ya. Di mana kita pergunakan waktu masing-masing itu ada pertanggungjawaban yang tidak pengaruh. Tapi ketika kita gunakan untuk seperti ini, insyaallah ada hujah dan nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau masalah akhirat, jangan pandang seperti itu sih. Ya. Kalau perkara akhirat, saling berlomba-lomba. Kalau memang ada orang yang bagus hafalannya, banyak ya hafalan Qur'annya, kita sih lihat bagi ke atasnya. Masa saya tidak bisa ya yang bisa hafal 1 juz ya. Ada yang baru-baru teman security, dia juga tarbiyah security, masalah sudah hafal 1 juz, Masya Allah ya, juz 30 ya. Padahal dia juga security ya. Kalau dipikir-pikir ya, dia juga sibuk kalau security ya. Tidak ada waktu-waktunya bilang menghafal, tapi alhamdulillah di tarbiyahnya dia sudah 1 juz 30 dia sudah pasang ya. Ada yang sudah hafal sini juz 30 ini Erpan dah hafal juz 30 belum dah selesaikan ya. Pak Bakri kayaknya hafalin. Belum juga. Driver Mahful belum juga. 30 minimal ya. 30. Kalau di dengan kita ini minimal dari surah Al-A'la sampai An-Nas ya. Jadi itu nanti ujiannya itu ditanyakan nanti kalau disuruh dengan paling ayat-ayat pendek, sambung ayat juga ada. Disuruh kita mengaji sebentar paling dulu ustaz baca surah ya. Baca dengar di hati ya. Bagus gitu. Alhamdulillah. Suruh sambung gitu ayat kebiasa. Misalkan surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lanjut. Apa lanjutannya? Ya. Kita tahu nanti. Alam yaj'al kaidahum Fi tadlil warsal alaihi. Sudah. Begitu juga ujiannya begitu. Ya. Kalau tidak ditanya kasih tanya ini jawabannya. Begitu ujiannya. Penting kita ikuti ya ujiannya. Ya. Jadi sekali lagi kalau masalah akhirat jangan pandang ke bawah, tapi ke atas. Bisa nyontek Ustaz? Ya? Bisa nyontek. Bisa tapi kita tahu tanggung. Lebih bagus jujur bilang aku tahu. Kalau online, kalau ustaz kita itu baru-baru ditimbang juga ya. Nah, tingkatan ustaz itu ada tuh yang bilang tidak lihat itu catat boleh di HP tapi itu kembali lagi dari kejujuran Ya betul ya. Kalau memang menerima Ustaz ambil Al-Quran dulu. Bila
Sudah jadi kalau kurang dekat nih, kalau anak apa sih kayak gini, ini kata tadi aja kan, seperti itu. Tapi itu kembali lagi kata Ustaz kita, kejujuran kita, ya seperti apa, ya. Jadi ya, kalau masalah akhirat yang dipandang ke bawah saja, harus ya, lebih di atas lagi. Orang banyak hafalannya, harus juga prioritas seperti itu. Masa kalah ya. Harus seperti itu supaya jauh lebih baik. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan itu, termasuk ada 3 ya. Sesuatu yang ketika kita melihat itu kita bisa iri, terhadap itu. Termasuk orang yang banyak hartanya kemudian tidak mau iri terhadap orang seperti itu. Kalau kita iri terhadap seperti itu bukan iri yang bagaimana ya, tapi kita juga ingin sama dengan mereka. Ini akan memotivasi kita untuk kurang lebih beramal seperti mereka, ya. Jangan mau kalah kalau masalah akhir. Kalau orang dermawan banyak harta, tidak ada harta, kita berjihad dengan apa sih? Ilmu, ya. Tidak ada apa-apa bisa diberikan di jalan Allah SWT. Tidak ada harta banyak. Salah satu jihad kita adalah ilmu. Belajar ilmu agama itu singkat kita. Bisa dijagokan oleh Allah SWT, ya. Tidak bisa jadi imam, setidaknya kita jadi imam yang sedang pertama datang ke sini, atau kita yang azan. Sama juga dengan sahabat dulu, tidak semuanya itu rata. Kayak Bilal, dia jaga dalam azan, ya, bagus suaranya. Jadi, maka dia itu disebut dengan azan Rasulullah. Dengan salah satu sahabat yang buta umum bin Abdul Maktum saya, karena bagian mereka di situ dia tidak punya harta. Tapi ada sahabat yang mungkin lebih hartanya, termasuk Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, termasuk Abu Bakar. Ya, jadi digolongkan di golongan itu karena banyak hartanya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Saling, ya, istilahnya jangan memandang ke bawah sih kalau akhir, ya. Unzuru, ya, wala tanzuru ila fawqakum. Jangan melihat di atas kalian. Artinya, ya, kalau masalah akhir itu tidak boleh seperti itu. Harus berlomba-lomba saling mencari kebaikan karena banyak jalan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu jangan kalau melihat akhirat itu kita harus saling berlomba-lomba, ya. Kemudian Allah tasdaru nikmatallahi alaikum. Artinya yang itu kata Rasulullah, hal itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, ya. Jadi itu intinya. Kalau tidak mau pusing, begitu urusan dunia lagi di bawah tak, ya. Kalau urusan akhirat lagi di atas tak, ya. Itu ya jalan yang bagus, ya. Kalau urusan dunia kita lihat di atas tak sudah, sudah itu termasuk ini perempuan, ya. Banyak seperti jika datang penyakit ini perempuan, ya, maka banyak hati-hati. Banyak pasti manusia termasuk perempuan tidak bersyukur terhadap suaminya, ya. Karena lagi orang mobil ini banyak pendapatan betul begitu. Akhirnya cela-cela misalnya, betul selama mau kau menikah 3 menit tergini terus hidup, ya. Padahal tenang hidup, tapi banyak melihat orang-orang lain, termasuk pergaulan mereka, kan? Mereka bergaul dengan orang-orang sosialita, ya. Tidak sederhana dengan akhirnya dia juga terpengaruh, ya. Baiknya seperti itu. Makanya terkhusus perempuan ini berbahaya sekali jika dalam pergaulan mereka ini tidak bisa membatasi, ya. Jadi akan terjadi dalam sifat kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang salah satu kuncinya juga Rasulullah supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah kepada kita, ya. Jadi itu intinya Rasulullah mengatakan lihatlah orang yang di bawah kalian dan jangan lihat orang yang di atas kalian, ya. Karena itu tadi semua nikmat itu tidak dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk orang-orang yang dia cintai maupun tidak dicintai, terkhusus dalam harta ini, rezeki ini semua tidak dibahas, semua tidak dibahas, ya. Jadi tidak bisa terlalu melihat orang di atas kita masalah dunia ini, ya, tidak boleh. Jadi kemudian, ya, sekali lagi kita tutup, ya, bahwasanya jangan terlalu berlebih-lebih masalah dunia, ya. Tapi kalau masalah akhirat silakan kita berlomba-lomba, ya.
sama seperti yang kita lakukan ini. Mungkin di luar sana bagus keadaannya, tapi dia tidak bisa bermajelis seperti ini. Inilah kelebihan kita, ya. Kita senantiasa berada dalam jalur yang baik. Sementara akhir yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah ya, husnul Khotimah. akhir yang baik. Insyaallah Rasulullah menyebutkan dalam hadis, seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan, ya, sesuai dengan kebiasaannya di dunia. Kalau dia biasa bermajelis, maka insyaallah dia akan dimatikan adalah dalam keadaan seperti itu, atau lebih kurangnya dia berada di jalur itu. Sama dengan minggu lalu ada saudara tarbiyah kita di Makassar, ya, dia pulang dari mentarbiyah seperti ini. Dia juga orang seperti saya. Dia pulang dari Makassar dari mentarbiyah murid-murid. Kemudian di tengah jalan Abdullah diseru, dia tidak enak badannya. Dia sendiri sibuk apoteknya lembaga, ya, apotek Wahda. Belum ambil obatnya sudah meninggal, ya, sudah dicabut oleh Allah Subhanahu. Dia keadaan dalam pulang memberikan ilmu, membagikan ilmu. Dalam pulang ketika dia dari bermajelis, ya, subhanallah, sebuah majelis yang didoakan oleh malaikat, ya. Selama perjalanan kita ke sana, begitu pun kita kembali ke rumah. Masya Didoakan oleh malaikat. Bahkan seluruh, ya, dalam hadis disebutkan seluruh yang ada di bumi mendoakan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu agama. Bahkan kata Rasulullah, bahkan hewan-hewan di lautan termasuk, ya, ikan-ikan di lautan, semua itu mendoakan orang-orang yang senantiasa bermajelis ilmu, ya. Itu mendapatkan beliau. Ternyata dalam fotonya subhanallah, ya, kalau kita lihat ada yang sempat merekam fotonya itu beliau dibuka, ya, mukanya itu seperti tertawa, seperti tersenyum. Maka sebagian ustaz kita menafsirkan mungkin beliau sudah melihat tempat di surga, ya. Beliau itu mukanya subhanallah kayak ceria sekali. Itu mukanya ustaz, kalau tidak salah namanya ustaz siapa itu, ya, saya lupa namanya. Beliau mati dalam keadaan pulang dari bermajelis seperti dia majelis malam, ya. Ba'da Isya itu biasanya. Jadi kita ini subuh, ya. Karena jarang itu beliau seperti ini pada subuh. Tapi karena memang pada subuh ini adalah waktu sempat kita, maka itu kita gunakan. Tapi yang lain rata-rata mereka pada maghrib isya. Ya, sekali lagi kematian itu kata Rasulullah tergantung dari kebiasaan, ya. Dan kita dicabut nyawa kata Rasulullah sesuai dengan keadaan kita, ya. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah senantiasa dalam kebaikan ini. Kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan juga husnul khotimah. Amin. Kita tutup dulu doa kepada Allah. Yang mau sering-sering bertanya-tanya, ya.